Halo sahabatku, cerita Momo. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, dan siap untuk mendengarkan kisah yang akan menguras emosi dan menguji kesabaran kita. Siapkan diri kalian, karena kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang sangat gelap dan memilukan, tentang seorang istri yang mengalami kekejaman tak terperi di dalam rumah tangganya sendiri. Judul cerita kita hari ini adalah Pukul 3 pagi, suamiku menyeretku dari tempat tidur. Dia memukuliku dengan brutal, sampai bibirku pecah. Bangun kau wanita tak berguna, sementara mertuaku berdiri sambil tertawa. Aku sampai di kantor polisi, lalu pingsan. Dan inilah yang kulakukan untuk membalas mereka. Kisah Alena ini adalah bukti nyata bahwa karma itu ada. Kesabaran seorang wanita ada batasnya, dan ketika batas itu terlampaui, pembalasan yang datang akan jauh lebih menghancurkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Sebelum kita masuk ke dalam bab pertama yang akan langsung membuat jantung kalian berdebar, saya mohon dukungan kalian ya. Yuk, segera like video ini agar semakin banyak yang sadar akan kisah ini. Dan bagi yang belum, langsung subscribe channel Cerita Momo ini, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terakhir, saya mau tahu siapa saja yang sudah siap menemani kisah Alena. Komen di bawah dengan nama, asal kota, dan ketik hadir. Selamat mendengarkan, dan mari kita mulai kisahnya. Udara dingin pukul 3 dini hari tidak pernah sebeku itu. Suasana sunyi di kamar utama yang mewah, yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi Alena, tiba-tiba terkoyak oleh suara gebrakan dan raungan amarah. Alena terbangun dengan kaget, jantungnya berpacu seolah ingin keluar dari tulang rusuk. Ia tahu betul suara itu. Suara Wisnu, suaminya, yang kembali dari sebuah acara minum-minum dengan aroma alkohol yang menyengat dan emosi yang mudah tersulut. Sebelum Alena sempat bereaksi, sebelum ia sempat bangkit dan menjauh, sebuah tarikan kuat dan brutal mendarat di pergelangan tangannya. Tubuhnya yang ringan terlempar dari kasur empuk, menghantam lantai keramik dingin dengan bunyi yang cukup keras. Rasa sakit menjalar dari punggung hingga ke kepala, tetapi rasa takut jauh lebih dominan. Wisnu berdiri di atasnya, bayangannya besar dan mengancam di bawah cahaya lampu tidur yang remang-remang, matanya merah menyala. "Bangun kau wanita tak berguna!" teriak Wisnu dengan suara serak yang memuakan, kata-kata yang selalu menjadi mantra favoritnya untuk merendahkan Alena. Alena berusaha merangkak mundur, air mata sudah membasahi pipinya, bukan karena rasa sakit, tetapi karena keputusasaan yang sudah mendarah daging. Ini bukan yang pertama, tetapi setiap kali terjadi, kengerian itu selalu terasa baru dan lebih parah. Kali ini, Wisnu tidak memberinya kesempatan. Kaki Alena ditendang keras, membuatnya kembali tersungkur. Di ambang pintu, ada sosok lain yang berdiri tegak. Butina, ibu mertua Alena, yang seharusnya menjadi pelindung, justru menjadi penonton setia, menikmati setiap adegan penderitaan Alena seolah itu adalah tontonan komedi paling lucu. Wajahnya tidak menunjukkan kengerian atau penyesalan, melainkan seringai sinis yang menjijikkan. Bahkan, terdengar suara tawa kecil yang kering dari tenggorokannya, tawa yang menusuk hati Alena lebih tajam daripada pukulan apapun. "Itu balasan untukmu, Alena. Sudah sepantasnya anakku memberimu pelajaran," bisik Butina, suaranya terdengar seperti mendesis di tengah kegaduhan. Wisnu, yang semakin termotivasi oleh dukungan ibunya, melayangkan tamparan keras. Pukulan itu mendarat telak di wajah Alena, menyebabkan kepalanya terhempas ke samping dan rasa logam pahit langsung memenuhi mulutnya. Bibir Alena pecah. Darah segar menetes ke lantai, membentuk noda merah gelap di keramik putih. Alena merasakan pusing yang luar biasa, pandangannya mulai kabur, tetapi insting bertahan hidupnya berteriak untuk melawan. Ia ingat semua yang telah ia korbankan. Ia ingat bagaimana ia merintis bisnis catering kecil-kecilannya menjadi sebuah jaringan restoran yang sukses, hanya demi bisa membeli dan melunasi rumah besar ini, yang ironisnya, kini menjadi arena penyiksaannya. Wisnu dan Butina tidak pernah tahu, karena ia selalu menutupinya. Mereka selalu percaya bahwa Alena hanyalah istri biasa yang mengurus rumah, sementara kemewahan yang mereka nikmati berasal dari usaha Wisnu yang sebenarnya hanyalah bayangan. Pikiran tentang pengorbanan yang disalahartikan itu memberinya kekuatan terakhir. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, Alena mendorong kaki Wisnu yang menindihnya, lalu merangkak menuju laci nakas di samping tempat tidur. Ia berhasil meraih ponselnya.
Wisnu menyadari gerakan itu dan menarik rambut Alena dengan kasar, menyeretnya kembali ke tengah ruangan. Mau lapor polisi? Silakan. Tidak akan ada yang percaya pada wanita sepertimu, Alena. Kau pikir kau siapa? Ejek Wisnu, tetapi ada sedikit kepanikan dalam suaranya. Sambil bergumul dan menahan rasa sakit yang menusuk, Alena berhasil mengirimkan satu pesan darurat singkat kepada Pak Bima, pengacara terpercayanya, hanya dengan beberapa ketukan acak di layar. Lalu, ia memasukkan ponsel itu ke dalam saku piyama robeknya. Bu Tina, melihat situasi mulai tidak terkendali, mendekat. Wisnu, sudah cukup. Jangan sampai kau membunuhnya. Nanti kita yang repot. Serunya, bukan karena khawatir pada Alena, tetapi pada masalah hukum yang mungkin timbul. Dorongan Bu Tina pada Wisnu ternyata menjadi celah yang dibutuhkan Alena. Dalam kepanikan mereka, Alena memanfaatkan sepersekian detik itu untuk bangkit, meskipun dengan langkah gontai dan kepala yang terasa berputar. Ia berlari, bukan menuju pintu depan, melainkan menuju pintu samping yang mengarah ke taman belakang. Wisnu dan Bu Tina terlambat menyadari pelariannya. Kejar dia. Jangan biarkan dia keluar, teriak Bu Tina. Alena berlari sekuat tenaga, tidak peduli dengan luka dan darah yang menetes. Ia melewati gerbang belakang yang selalu lupa dikunci oleh tukang kebun, lalu langsung menuju jalan raya yang sepi dan gelap. Ia berjalan terhuyung-huyung, wajahnya babak belur, piyamanya robek, dan darah mengering di bibir serta sudut matanya. Ia seperti hantu yang tersesat di tengah malam. Tujuan Alena hanyalah satu, kantor polisi terdekat, yang letaknya sekitar 2 kilometer dari rumah. Setiap langkah adalah siksaan, tetapi ia terus berjalan, didorong oleh amarah yang bercampur dengan keinginan kuat untuk mengakhiri penderitaan ini selamanya. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, diselingi beberapa kali terjatuh, Alena akhirnya melihat papan nama kantor polisi. Cahaya lampu neon di sana terasa seperti mercusuar keselamatan di lautan kegelapan. Ia menyeret tubuhnya ke halaman kantor polisi, memasuki pos penjagaan dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Seorang petugas jaga yang sedang bertugas langsung terkejut melihat kondisi Alena. Wanita itu berdiri di ambang pintu, bibirnya bengkak, darah masih terlihat jelas, matanya bengkak, dan tubuhnya gemetar hebat. Penampilannya benar-benar menyedihkan. Bu, ibu kenapa? Ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas itu dengan nada khawatir. Alena mencoba berbicara, mencoba menjelaskan kekejaman yang baru saja dialaminya, tetapi kata-kata tidak mau keluar. Ia hanya bisa menunjuk ke bibirnya yang pecah dan ke arah tubuhnya yang penuh memar. Rasa pusing yang ia rasakan sejak di rumah kini memuncak. Kepalanya berdengung, dunia di sekitarnya berputar. Ia hanya sempat mengucapkan satu kata, suamiku. Sebelum tubuhnya tidak mampu lagi menopang dirinya sendiri. Alena ambruk di lantai pos penjagaan kantor polisi. Kesadaran meninggalkannya. Ia pingsan. Para petugas jaga segera bergerak panik. Mereka memanggil bantuan medis darurat dan menghubungi atasan mereka. Dalam keadaan tidak sadarkan diri, Alena dibawa ke rumah sakit terdekat. Namun, di dalam kantong saku piyama robeknya, ponselnya bergetar. Pesan darurat yang dikirimnya sudah diterima oleh Pak Bima, pengacara yang memegang semua rahasia kekayaan dan rencana masa depan Alena, pengacara yang kini menjadi satu-satunya kuncinya untuk balas dendam. Sementara itu, di rumah mewah mereka, Wisnu dan Bu Tina sudah merasa lega setelah beberapa saat tidak mendengar kabar dari Alena. Mereka membersihkan sedikit noda darah di lantai kamar, mencoba melupakan kejadian itu. Mereka yakin, Alena hanya mengancam. Mereka yakin, Alena tidak akan berani melakukan apapun. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa drama yang baru saja mereka anggap selesai, hanyalah pembukaan dari kehancuran total yang akan segera menimpa hidup mereka. Ruang perawatan rumah sakit itu berbau antiseptik dan kesunyian, jauh berbeda dari hiruk-pikuk kekerasan dini hari. Alena terbaring lemah, wajahnya yang cantik kini dihiasi perban di pelipis dan plester kecil di sudut bibir yang pecah. Kesadarannya baru saja pulih, dan rasa sakit fisik segera disusul oleh rasa sakit emosional yang mendalam. Di samping tempat tidurnya, duduk seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa, Pak Bima, pengacara andalan Alena, yang menerima pesan darurat di tengah malam buta. Pak Bima berbicara dengan nada lembut namun tegas,
menceritakan bagaimana ia segera mengurus administrasi dan memastikan Alena mendapatkan penanganan terbaik begitu ia dihubungi oleh pihak kepolisian. Ia juga sudah mengamankan visum sebagai bukti hukum yang tak terbantahkan. Kehadiran Pak Bima adalah jaminan bahwa Alena tidak sendirian, bahwa kekuatan di baliknya jauh lebih besar dari yang dibayangkan Wisnu dan Butina. Tenanglah, Nona Alena. Saya sudah mengambil semua tindakan pencegahan yang diperlukan. Semua sudah tercatat. Bukti ada di tangan kita, ujar Pak Bima, suaranya menenangkan. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Pintu ruang perawatan tiba-tiba dibuka dengan kasar. Wisnu dan Butina masuk dengan ekspresi panik yang dibuat-buat, berusaha menampilkan peran suami dan ibu mertua yang khawatir. Mereka datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk melakukan damage control dan, yang paling penting bagi mereka, mengintimidasi Alena agar mencabut laporannya. Alena, sayang, kamu kenapa bisa begini? Seru Wisnu, mencoba meraih tangan Alena dengan ekspresi wajah yang sangat meyakinkan, seolah-olah dia adalah korban dari kesalahpahaman belaka. Butina segera menyusul, matanya menyapu ruangan, mencari-cari celah untuk menguasai situasi. Dasar kau ini, merepotkan sekali. Kenapa harus kabur dan membuat drama seperti ini? Ibu hanya ingin kamu mencabut laporan itu. Ini hanya masalah keluarga, Alena. Alena, meskipun lemah, mengumpulkan kekuatannya. Ia memandang Wisnu dan Butina dengan pandangan kosong, dingin, tanpa setetes pun air mata atau rasa takut yang tersisa. Kekuatan yang ia dapatkan dari rasa sakit itu, kini berubah menjadi keberanian yang membeku. Sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, Pak Bima berdiri tegak di antara Alena dan pasangan ibu anak yang manipulatif itu. Tolong jaga jarak Anda, Tuan Wisnu dan Ibu Tina, kata Pak Bima, suaranya rendah dan mengancam. Anda dilarang mendekati Nona Alena. Kami sudah mengamankan laporan KDRT dan visum. Interaksi lebih lanjut dengan klien saya harus melalui saya. Wajah Bu Tina langsung berubah menjadi merah padam. Ia tidak menyangka akan berhadapan dengan pengacara. Ia selalu berpikir Alena adalah wanita bodoh yang tidak punya koneksi. Siapa Anda? Pengacara murahan mana yang berani ikut campur urusan keluarga kami? Bentaknya meremehkan, keangkuhan yang biasa ia tunjukkan di depan Alena. Pak Bima hanya tersenyum tipis, senyum yang menyimpan bahaya. Saya Pak Bima, dan saya bukan pengacara murahan. Saya adalah kuasa hukum yang memegang surat kuasa penuh atas semua aset yang secara tidak sadar sedang Anda nikmati saat ini, Ibu Tina. Dan yang terpenting, saya adalah orang yang akan memastikan putra Anda mendapatkan hukuman setimpal. Mendengar kata aset, Wisnu dan Bu Tina sedikit terperanjat, tetapi mereka segera menutupinya dengan tawa meremehkan. Omong kosong. Alena tidak punya apa-apa. Semua ini rumah, mobil, uang, dari hasil kerja kerasku, Bu. Jangan dengarkan pengacara ini, Alena. Cabut laporan itu, atau kau akan menyesal, ancam Wisnu, kembali mencoba melakukan intimidasi. Tepat saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu kembali terbuka, dan sosok lain masuk. Itu adalah Indra, sahabat karib Alena dan rekan bisnis terpercayanya. Berbeda dengan Pak Bima yang berwibawa, Indra datang dengan aura kesetiaan dan kemarahan yang membara, membawa buket bunga besar dan kantong berisi pakaian bersih untuk Alena. Indra mendekati Alena, mengabaikan total keberadaan Wisnu dan Bu Tina. Alena, kau baik-baik saja? Aku sudah menyiapkan tempat aman untukmu. Jangan khawatirkan apapun. Ketika Wisnu mencoba menyentuh bahu Alena dari belakang Pak Bima, berniat menyeretnya, Indra tiba-tiba berbalik. Ekspresi Indra adalah kemarahan murni. Ia menunjuk Wisnu dengan jari telunjuknya, tatapannya tajam dan mematikan. Jangan sentuh dia, atau kau akan menyesal. Sentuh satu helai rambutnya lagi, dan aku bersumpah, bukan hanya kau yang akan kehilangan kebebasan, tetapi semua yang kau anggap milikmu akan hilang dalam sekejap mata. Kau tidak tahu siapa yang kau pukul semalam. Wisnu, kau akan tahu sebentar lagi. Ancaman Indra, yang datang dengan kekuatan emosional seorang sahabat yang terluka, jauh lebih efektif daripada ancaman hukum Pak Bima. Wisnu dan Bu Tina terdiam kaku. Mereka merasa terintimidasi. Mereka belum pernah melihat Alena dikelilingi oleh orang-orang yang begitu berani dan berkuasa melindunginya.
Apalagi, mereka tidak pernah tahu Alena memiliki sahabat yang begitu dekat dan terlihat sangat kaya seperti Indra. Pak Bima memanfaatkan keheningan itu. Ia memberikan sebuah surat peringatan hukum kepada Wisnu. Ini adalah surat peringatan hukum. Anda dilarang melakukan kontak langsung dengan Nona Alena. Pelanggaran apapun akan memperberat tuntutan hukum terhadap Anda, termasuk penahanan segera. Sekarang, silakan tinggalkan ruang perawatan ini. Kami akan mengurus kepindahan Nona Alena ke tempat yang jauh lebih aman. Meskipun hati mereka dipenuhi keraguan dan kemarahan, Wisnu dan Butina tidak punya pilihan. Aura di ruangan itu telah berbalik melawan mereka. Mereka dipaksa mundur, meninggalkan Alena dengan tatapan penuh kebencian. Saat Butina menutup pintu, ia sempat berbisik, "Ini belum berakhir, Alena. Jangan pernah berpikir kau bisa menang dari kami." Setelah mereka pergi, Alena menghela napas lega, meskipun tubuhnya masih gemetar. Indra menggenggam tangannya. Pak Bima sudah mengatur semuanya. Alena, kita akan pindah ke apartemen aman yang sudah disiapkan. Jaringan restoranmu, semua itu sudah diurus agar tidak terdeteksi oleh mereka. Sekarang, kita fokus pada pemulihan dan rencana pembalasanmu. Pak Bima kemudian mengeluarkan sebuah amplop tebal. Di sini ada bukti-bukti yang sangat penting. Selain visum dan rekaman CCTV internal yang Anda kirimkan sekilas, ada juga dokumen properti. Rumah yang mereka anggap warisan keluarga itu, serta mobil mewah yang dipakai Wisnu, semuanya terdaftar di bawah perusahaan cangkang yang kita dirikan, dan itu sepenuhnya milik Anda. Mereka hanya bertindak sebagai pengguna tanpa tahu status kepemilikan. Inilah senjata utama kita. Alena mendengarkan dengan serius. Rasa sakit di bibirnya tergantikan oleh api dendam yang membara. Kekejaman dini hari itu telah membangunkannya, mengubahnya dari korban yang pasrah menjadi wanita yang siap memimpin perang balas dendam. Ia harus membalas setiap pukulan, setiap caci maki, dan tawa meremehkan Butina. "Saya ingin mereka kehilangan segalanya, Pak Bima," ucap Alena, suaranya parau tapi mantap. "Saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya menjadi tak berguna dan ditinggalkan, sama seperti yang mereka lakukan pada saya." Pak Bima dan Indra saling pandang, mengangguk setuju. Mereka tahu, dari pengalaman mereka mengenal Alena, bahwa begitu ia mengambil keputusan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Perang yang sesungguhnya baru saja dimulai, dan kali ini, Alena bukan lagi wanita lemah yang dipukuli di tengah malam, melainkan seorang jenderal yang bersiap untuk membalas dengan akal, kekuasaan, dan aset yang selama ini ia sembunyikan dengan sempurna. Mereka mulai mengatur kepindahan Alena malam itu juga, membawa serta semua dokumen penting dan laptop yang berisi rahasia keuangannya. Operasi untuk menarik karpet dari bawah kaki Wisnu dan Butina telah resmi dimulai. Peringatan Indra, jangan sentuh dia, atau kau akan menyesal. Bukan hanya ancaman, tetapi janji kehancuran yang tak terhindarkan bagi pasangan ibu dan anak itu. Apartemen mewah di salah satu kawasan elit kota menjadi tempat perlindungan baru Alena. Tempat itu terasa sunyi dan aman, jauh dari jangkauan Wisnu dan Butina. Di ruang tamu yang didominasi warna monokrom elegan, Alena mengadakan pertemuan penting dengan dua kuncinya, Pak Bima sang pengacara ulung, dan Indra, sahabat sekaligus rekan bisnis setianya. Malam itu, Alena bukan lagi korban yang rapuh. Ia adalah seorang strategis yang dingin, siap memimpin perang balasan. Rapat dimulai dengan evaluasi aset. Alena, yang selama bertahun-tahun membangun kerajaan bisnis catering dan restoran mewah secara rahasia di bawah perusahaan cangkang bernama Mahkota Alena, kini siap membuka semua kartunya. Wisnu dan Butina selalu berpikir bahwa kekayaan mereka berasal dari pekerjaan Wisnu, yang sebenarnya hanyalah manajer biasa dengan gaji pas-pasan. Mereka hidup dalam ilusi kemewahan yang dibiayai sepenuhnya oleh Alena. Pak Bima memaparkan rencananya dengan tenang. Langkah pertama, kita harus memastikan semua aset bergerak dan tidak bergerak yang secara teknis mereka gunakan, berada di luar jangkauan tuntutan perceraian mereka. Meskipun semuanya milik Anda, Tuan Wisnu bisa saja mengajukan pembagian harta Gonogini. Alena mengangguk. Saya tidak mau mereka mendapatkan sepeser pun, Pak Bima. Rumah itu, mobil-mobil mewah itu, bahkan saldo rekening yang mereka banggakan, semuanya dibeli dengan uang hasil kerja keras, Mahkota Alena. Indra kemudian menambahkan detail operasional.
Seluruh keuntungan dari bisnis catering dan restoran sudah dialihkan ke rekening terpisah yang tidak terhubung dengan rekening rumah tangga. Seminggu terakhir, sebelum kejadian, saya sudah memindahkan saham-saham terbesar ke atas nama perusahaan induk baru. Secara finansial, mereka sudah kita biarkan berdiri di atas tanah yang mulai retak. Rencana mereka dibagi menjadi 3 fase: pengamanan, penarikan, dan penghancuran reputasi. Fase 1, pengamanan aset dan jaringan. Fokus utama adalah pada aset rumah mewah yang selama ini menjadi sumber kesombongan Bu Tina. Pak Bima menjelaskan bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar atas nama Wisnu, melainkan atas nama perusahaan cangkang, dan Alena adalah direktur utama yang terdaftar secara rahasia. Mulai besok, kita akan melakukan audit internal mendadak. Semua fasilitas yang dinikmati Wisnu, seperti kartu kredit perusahaan, tunjangan, dan akses ke rekening bersama yang selama ini selalu dikuras oleh Bu Tina, akan kita bekukan. Kita biarkan mereka kehabisan napas secara finansial tanpa mereka sadari. Jelas Pak Bima. Alena memegang secangkir teh panas, tetapi matanya tetap membara. Saya ingin Wisnu dan Bu Tina merasakan kesulitan dalam hal-hal kecil dulu. Biarkan mereka panik ketika kartu mereka ditolak di pusat perbelanjaan favorit Bu Tina, atau saat mobil yang mereka gunakan mogok dan mereka tidak bisa membayarnya. Indra setuju. Saya sudah memasang jebakan kecil. Saya akan meminta tim akunting untuk mengirimkan surat pemberitahuan pemutusan fasilitas mobil kepada Wisnu, dengan alasan, kegiatan di luar jam kerja yang tidak etis, sebuah kode halus untuk KDRT, namun disampaikan dengan bahasa birokrasi yang dingin. Fase 2, penarikan aset secara hukum, babak balas dendam. Fase ini adalah inti dari pembalasan Alena. Setelah gugatan cerai resmi didaftarkan, Pak Bima akan menyiapkan surat perintah eksekusi penarikan aset. Kita akan menyita mobil mewah mereka dulu, Nona Alena. Itu akan menjadi tamparan publik pertama bagi Wisnu. Bayangkan, mobil yang selalu dia pamerkan ditarik oleh debt collector resmi, kata Pak Bima, menyembunyikan senyum di balik wajah profesionalnya. Setelah itu, barulah kita berikan kejutan utama, surat perintah pengosongan rumah. Alena membayangkan wajah terkejut Wisnu dan tawa Bu Tina yang berubah menjadi jeritan. Pastikan ipar saya, Santi, juga ikut terkena dampaknya, Pak Bima. Dia adalah salah satu pemicu kekejaman Wisnu dengan terus memprovokasi Bu Tina. Tentu saja. Karena Santi menikmati tinggal di rumah itu tanpa membayar sewa, dia secara hukum juga dapat dianggap melanggar batas properti setelah kepemilikan diubah ke nama Anda secara mutlak. Alena, jawab Pak Bima. Dan kita tidak akan menyita secara diam-diam. Kita akan menyita di pagi hari, saat tetangga-tetangga mereka melihat, saat reputasi mereka sedang berada di puncaknya. Fase 3, penghancuran reputasi dan kehormatan. Ini adalah bagian yang paling pribadi bagi Alena. Ia ingin Wisnu dihancurkan secara profesional dan sosial, sama seperti Wisnu menghancurkan harga dirinya. Rekaman video KDRT yang berhasil Anda kirimkan sekilas akan menjadi kunci, kata Indra. Saya dan tim digital saya akan memproses rekaman itu agar kualitasnya optimal. Kita tidak akan langsung mengunggahnya. Kita akan menyimpannya sebagai kartu as di pengadilan. Jika Wisnu melawan, atau jika ada negosiasi publik yang merugikan Anda, kita akan bocorkan video itu kepada media gosip dan platform viral. Alena menggeleng. Tidak, Indra. Jangan tunggu di pengadilan. Video itu harus keluar saat timingnya tepat, setelah aset mereka disita, saat mereka sedang dalam kondisi paling rentan dan dipermalukan. Saya ingin publik tahu siapa Wisnu dan Bu Tina yang sebenarnya. Saya ingin mereka dipecat, dibenci, dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Pak Bima sedikit terkejut dengan determinasi Alena, tetapi ia tahu ini adalah keadilan yang dicari kliennya. Baik, kita akan mengatur timing video itu. Tapi, Alena, kita harus menyiapkan narasi yang kuat. Kita harus menunjukkan Anda sebagai korban yang tidak punya pilihan lain, selain membela diri dan wanita lain yang mungkin akan menjadi korban Wisnu di masa depan. Rapat berlanjut hingga larut malam. Mereka membahas detail-detail terkecil, mulai dari siapa yang akan menjadi jurusita, bagaimana menghindari Bu Tina mencuri perabotan rumah, hingga kata-kata apa yang akan digunakan dalam gugatan cerai. Saat fajar menyingsing, Alena merasa lebih ringan.
Ia telah menyerahkan kepasrahannya dan menggantinya dengan kekuatan yang terorganisir. Ia melihat keluar jendela, memandang kota yang baru terbangun. Ia tahu, di sisi kota yang lain, Wisnu dan Butina sedang bersiap menjalani hari, tidak sadar bahwa benang-benang kehidupan mereka sedang ditarik dan dipotong satu persatu oleh wanita yang mereka cap tak berguna. Rencana pembalasan telah selesai. Semua dokumen ditandatangani. Alena resmi mengamankan semua asetnya. Mulai hari ini, setiap detik yang dilalui Wisnu dan Butina adalah waktu pinjaman, dan pembayaran atas pinjaman itu akan sangat mahal. Mereka tidak akan hanya kehilangan harta, mereka akan kehilangan kehormatan, yang mana jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang seperti mereka. Pagi itu, di rumah mewah yang sebenarnya milik Alena, suasana terlihat normal, setidaknya bagi Wisnu dan Butina. Mereka duduk di meja sarapan, menikmati kopi mahal dan hidangan yang disiapkan oleh asisten rumah tangga. Mereka yakin drama Alena sudah berakhir. Mereka mengira Alena hanya bersembunyi di tempat teman miskinnya atau di rumah orang tuanya yang sederhana, dan akan segera kembali memohon maaf. Lihat saja, Bu, sebentar lagi dia akan kembali sambil menangis. Dia tidak bisa hidup tanpa kemewahan kita, ujar Wisnu sambil mengoleskan selai pada rotinya, nadanya penuh kesombongan. Butina tertawa sinis. Tentu saja. Wanita tak berguna seperti dia, siapa yang mau menerimanya? Biarkan saja dia merasakan dinginnya di luar sana. Mungkin dia akan berpikir dua kali sebelum membuat ulah lagi. Lagi pula, pengacara sok tahu itu pasti pengacara jalanan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun, ketenangan pagi itu tiba-tiba hancur. Ponsel Wisnu berdering, menampilkan nomor yang tidak dikenal. Dengan sedikit rasa kesal, ia mengangkatnya. Suara di seberang sana adalah suara resmi dari kepolisian sektor setempat, meminta Wisnu untuk segera datang memberikan keterangan terkait laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Wajah Wisnu langsung pucat. Ia menjatuhkan sendoknya ke piring, menimbulkan suara nyaring. Polisi? Laporan KDRT? Tapi, bukankah dia hanya mengancam? Butina yang mendengarnya langsung panik. Apa? Polisi? Cepat katakan pada mereka itu salah paham. Bilang Alena yang memulai. Wisnu, kau harus cepat ke sana dan selesaikan ini sebelum menyebar. Kepanikan Butina semakin menjadi. Ia takut dengan reputasi keluarganya. Bagi mereka, kehilangan harta mungkin masih bisa ditoleransi, tetapi kehilangan nama baik di mata tetangga elit adalah bencana. Wisnu mencoba menelepon Alena, tetapi nomor Alena sudah tidak aktif. Ia mencoba menelepon Pak Bima, tetapi panggilannya langsung dialihkan ke operator. Rasa cemas mulai merayap, menggantikan arogansi mereka. Saat Wisnu sedang berdebat dengan Butina mengenai strategi di kantor polisi, bel rumah berbunyi. Seorang kurir ekspres berdiri di depan pintu, membawa sebuah amplop besar dengan logo kantor hukum yang sangat bergengsi. Kurir itu meminta tanda tangan Wisnu dan Butina secara terpisah untuk setiap salinannya. Amplop itu berisi dua hal yang segera menghancurkan sisa-sisa ketenangan mereka. Pertama, surat resmi dari kantor hukum Pak Bima, yang menyatakan bahwa Nyonya Alena telah secara resmi mengajukan gugatan cerai dan tuntutan nafkah dengan melampirkan salinan visum medis dan foto bukti kekerasan yang dialaminya. Surat itu juga mencantumkan tuntutan hak asuh penuh dan ganti rugi yang jumlahnya sangat besar. Kedua, yang lebih mengejutkan, adalah surat peringatan penarikan fasilitas sementara. Surat itu dengan bahasa hukum yang dingin dan tidak bertele-tele, menjelaskan bahwa semua fasilitas yang saat ini dinikmati oleh Wisnu, termasuk kartu kredit perusahaan, kartu kredit bersama, dan akses penuh ke rekening tabungan, bersama, akan dibekukan secara efektif dalam waktu 24 jam. Alasannya dicantumkan sebagai, audit internal mendadak terkait penggunaan dana yang tidak sesuai etika perusahaan dan dugaan keterlibatan dalam pelanggaran hukum. Butina membaca surat itu dengan mata melotot. Dibekukan? Apa maksudnya ini? Kartu kreditku? Uangku? Wisnu? Ini pasti kerjaan pengacara bodoh itu. Jangan dengarkan dia. Dia tidak punya kekuatan apa-apa. Serunya sambil merobek-robek salinan surat itu dengan tangan gemetar. Namun, Wisnu tidak segila ibunya. Ia tahu betul logo kantor hukum Pak Bima. Kantor itu adalah salah satu yang paling mahal dan paling ditakuti di kota. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa Alena tidak main-main dan, yang lebih mengerikan,
Alena memiliki uang yang cukup untuk menyewa jasa mereka. Pertanyaannya, dari mana uang itu berasal? Wisnu mencoba menggunakan kartu kreditnya untuk membuktikan bahwa surat itu hanya gertakan. Ia memesan layanan mobil mewah untuk membawanya ke kantor polisi, tetapi kartu itu langsung ditolak. Ia mencoba menarik uang tunai dari ATM, tetapi hanya mendapatkan notifikasi, transaksi ditolak. Rekening dibekukan sementara. Kepala Wisnu mulai pusing. Surat itu hanya ancaman 24 jam, tetapi pembekuan sudah terjadi segera. Ia mulai merasakan hawa dingin yang merayap. Ia menatap Butina, yang kini tampak sama paniknya. Bu, kartu itu sudah diblokir. Rekening kita tidak bisa mengambil uang, kata Wisnu, suaranya tercekat. Butina segera beralih ke rekening tabungan miliknya, yang selama ini ia gunakan untuk menimbun uang belanja bulanan yang selalu ia anggap sisa. Ia mencoba mengecek saldo melalui aplikasi bank. Jawabannya sama, rekening dibekukan. Bukan hanya rekening Wisnu yang terpengaruh. Butina selama ini menggunakan kartu tambahan dari rekening perusahaan Wisnu, yang sebenarnya diisi oleh uang Alena. Pembekuan akun utama secara otomatis membekukan semua kartu tambahan. Situasi menjadi semakin kacau ketika Santi, adik Wisnu yang tinggal bersama mereka, keluar dari kamarnya dengan wajah kesal. Bu, Kak Wisnu, ponselku kenapa tidak ada sinyal? Dan aku tidak bisa membeli kopi branded di aplikasi, katanya kartu ditolak. Cepat urus ini. Kekacauan finansial kecil ini, yang dulunya tidak pernah mereka pikirkan, kini menjadi masalah besar. Mereka tidak bisa naik taksi, mereka tidak bisa membeli bensin, dan mereka bahkan tidak bisa membayar tagihan listrik yang jatuh tempo hari itu. Wisnu, kau harus segera ke kantor polisi. Kau harus temukan Alena dan paksa dia mencabut semua ini. Jangan sampai ini menyebar ke Santi dan teman-temannya. Desak Butina, kini benar-benar ketakutan. Wisnu, dengan segala usahanya, akhirnya meminjam uang tunai kecil dari asisten rumah tangga dengan janji akan mengembalikan 10 kali lipat. Ia pergi ke kantor polisi dengan mobilnya yang kini terasa seperti tunggangan yang menyedihkan, tanpa tahu bahwa mobil itu pun sebentar lagi akan meninggalkan dirinya. Di kantor polisi, Wisnu mencoba meyakinkan petugas bahwa laporan itu hanyalah pertengkaran kecil rumah tangga, tetapi ia segera dihadapkan pada bukti visum dan keterangan saksi, petugas yang melihat Alena pingsan. Petugas yang bertugas menyampaikan bahwa kasus ini serius, dan Wisnu harus siap menghadapi panggilan pengadilan. Ketika Wisnu akhirnya kembali ke rumah di sore hari dengan tangan kosong dan kepala dipenuhi masalah hukum, ia disambut oleh Butina dan Santi yang histeris. Mereka telah menghabiskan hari tanpa koneksi internet, tanpa uang tunai, dan tanpa harapan. Mereka berdua benar-benar tidak menyadari bahwa semua yang mereka nikmati, semua kenyamanan yang mereka anggap sebagai hak mereka, adalah buatan seorang wanita yang mereka sebut tak berguna. Dan kini, wanita itu, melalui tangan dingin pengacaranya, telah menarik selimut kenyamanan itu, membiarkan mereka kedinginan di tengah badai hukum dan finansial. Malam itu, mereka tidur dengan kecemasan yang mendalam, tidak sadar bahwa malam berikutnya akan menjadi jauh lebih buruk. 2 hari setelah menerima surat peringatan hukum dan merasakan pembekuan rekening, Wisnu dan Butina hidup dalam ketegangan yang konstan. Mereka tidak bisa lagi menarik uang tunai, dan semua kartu mereka ditolak. Mereka terpaksa hidup hanya dari sisa uang tunai yang mereka miliki, itu pun harus meminjam lagi dari Santi dan asisten rumah tangga. Kepanikan finansial membuat suasana rumah menjadi sangat tidak menyenangkan. Ini semua salahmu, Wisnu. Kenapa kau tidak segera temukan wanita tak berguna itu dan paksa dia mencabut tuntutannya? Bentak Butina di ruang makan, suaranya melengking karena frustrasi tidak bisa lagi berbelanja di butik kesayangannya. Sudah saya cari, Bu. Nomornya tidak aktif, dan Pak Bima itu seperti hantu, tidak bisa dihubungi. Dia pasti menyembunyikan Alena di tempat terpencil. Balas Wisnu, juga frustrasi karena harus naik taksi online kelas ekonomi yang harganya lebih mahal daripada bensin mobil mewahnya. Di tengah perdebatan sengit itu, Wisnu menerima panggilan mendadak dari kantornya. Bukan HRD, melainkan tim keamanan. Nada suara si penelepon terdengar kaku dan mendesak. Tuan Wisnu, Anda harus segera kembali ke kantor. Ada mobil perusahaan yang Anda gunakan. Kami menerima perintah penarikan mendadak. Anda harus serahkan kunci dan dokumennya sekarang juga. Wisnu terkejut.
Mobil sport yang ia banggakan, yang ia anggap sebagai fasilitas dari posisi manajerialnya, kini ditarik mendadak. Mobil itu adalah simbol statusnya di mata teman-temannya. Ia mencoba menolak. Penarikan apa? Saya sedang libur. Mobil itu saya gunakan untuk pekerjaan. Kalian tidak bisa seenaknya, teriak Wisnu, tetapi suara di seberang sana tetap tenang dan profesional. Ini adalah keputusan dari manajemen tertinggi, Tuan. Jika Anda tidak datang dalam 1 jam, kami akan mengirimkan tim penarik aset resmi ke alamat rumah Anda sekarang juga. Kami sarankan Anda datang, ini untuk menghindari keributan publik. Ancaman, keributan publik, langsung membuat Wisnu ciut. Ia tahu reputasinya sudah berada di ujung tanduk setelah panggilan dari kepolisian. Ia tidak mau tetangganya melihatnya dijemput oleh tim penarik mobil. Ia segera bergegas, meninggalkan Butina yang bingung. Wisnu, kau mau kemana? Jangan tinggalkan ibu. Ada apa dengan mobilmu? Teriak Butina, tetapi Wisnu sudah terburu-buru pergi dengan taksi online lain yang ia bayar dengan uang tunai terakhirnya. Di kantor, Wisnu disambut bukan oleh tim keamanan, melainkan oleh seorang notaris dan perwakilan dari kantor hukum Pak Bima, yang kebetulan menyewa sebuah ruangan di kantor Wisnu. Mereka tidak mau bernegosiasi. Mereka hanya meminta Wisnu menandatangani berita acara penyerahan mobil. Di sana, tertulis jelas bahwa mobil itu adalah aset yang dibeli atas nama perusahaan penyewaan leasing yang bekerja sama dengan perusahaan Cangkang Alena, bukan perusahaan tempat Wisnu bekerja. Wisnu menyadari bahwa selama ini, ia hanya menjadi pengguna. Ia tidak punya hak apa-apa. Dengan kemarahan yang membara dan rasa malu yang mendalam, ia terpaksa menyerahkan kunci mobil itu. Simbol statusnya yang paling berharga telah hilang. Sementara itu, di rumah, Butina sedang berada di ambang kehancuran. Ia memutuskan untuk pergi ke butik favoritnya, nekat menggunakan kartu kredit tambahan yang ia pikir mungkin masih bisa digunakan untuk pembelian di bawah batas tertentu. Ia sangat membutuhkan tas baru untuk menenangkan dirinya. Ia memilih tas kulit impor termahal dan membawanya ke kasir dengan wajah angkuh yang biasa ia tampilkan. Ia menyerahkan kartu platinumnya dengan percaya diri. Namun, hasilnya sama. Maaf, Ibu. Kartu Anda ditolak. Butina marah besar. Apa-apaan ini? Bagaimana mungkin kartu ini ditolak? Coba lagi. Mungkin mesinnya rusak. Kasir itu mencoba lagi, dan lagi-lagi, penolakan. Beberapa pengunjung butik mulai melihat ke arahnya. Butina, yang selalu ingin terlihat sempurna, kini merasa dipermalukan di tempat umum. Ia tidak punya uang tunai yang cukup untuk membayar tas itu. Ia meninggalkan butik itu dengan wajah merah padam karena malu. Ia berjalan kaki di pinggir jalan raya yang panas, sebuah kegiatan yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu. Di seberang jalan, ia melihat sebuah restoran baru yang mewah, ramai dikunjungi pelanggan elit, dengan desain interior yang sangat elegan. Restoran itu bernama Mahkota Alena. Nama itu terdengar samar-samar. Ia ingat Alena pernah menyebut tentang bisnis catering kecil-kecilan di masa lalu, tetapi ia selalu meremehkannya. Tidak mungkin bisnis kecil itu bisa menjadi restoran semewah ini. Butina mengabaikannya, yakin itu hanya kebetulan nama. Ia kembali ke rumah dengan hati hancur. Saat ia tiba, Wisnu sudah menunggu, wajahnya gelap. Mobil itu sudah diambil, Bu. Kita tidak punya mobil lagi, kata Wisnu, suaranya hampir menyerah. Tas saya juga tidak bisa dibeli. Kartu saya ditolak di depan semua orang. Apa yang terjadi dengan kita, Wisnu? Teriak Butina. Tiba-tiba, Santi muncul, membawa sebuah surat kecil yang dialamatkan kepada Wisnu. Surat itu bukan surat hukum, melainkan pemberitahuan dari pengembang perumahan. Surat itu berisi pemberitahuan formal bahwa tagihan bulanan untuk biaya pengelolaan dan pemeliharaan properti rumah mewah itu telah menunggak selama 6 bulan. Jumlahnya sangat besar. Jika tidak segera dibayar, akses fasilitas umum mereka, termasuk listrik, air, dan keamanan, akan diputus. Maksudnya apa ini, Wisnu? Selama ini kita tinggal di sini, dan kau tidak pernah membayar biaya pengelolaan? Bukankah kau yang mengurus semua tagihan? Tuntut Butina, menunjuk surat itu dengan tangan gemetar. Wisnu membela diri.
Aku selalu bayar. Itu tagihan rutin, mana mungkin bisa menunggak. Pasti ini ulah Alena lagi. Mereka mulai menyadari bahwa penarikan aset bukan hanya mobil atau rekening, tetapi juga fondasi kehidupan mereka. Mereka mulai memeriksa dokumen-dokumen lama, mencoba mencari tahu mengapa mereka tidak pernah melihat tagihan pengelolaan properti itu. Yang mereka temukan hanyalah kebingungan dan kekosongan. Semua tagihan itu ternyata selalu dibayar secara otomatis dari rekening Alena yang kini dibekukan. Mereka tidak pernah tahu bagaimana cara membayar tagihan sendiri. Malam itu, mereka duduk di sofa ruang tamu yang mewah, tetapi hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka tidak hanya miskin, tetapi mereka juga tidak berdaya. Mereka adalah burung beo di sangkar emas yang disewa, dan kini penyewanya telah memotong rantai makanan mereka, membiarkan mereka kelaparan di dalam sangkar yang indah itu. Mereka belum tahu bahwa kejutan paling brutal tentang rumah yang mereka pijak. Pagi itu terasa dingin, tetapi bagi Wisnu dan Butina, itu adalah pagi terberat dalam hidup mereka. Mereka tidak tidur nyenyak, dihantui oleh kecemasan finansial dan panggilan pengadilan yang akan datang. Mereka hanya bisa sarapan roti tawar dan teh instan, kontras yang menyakitkan dari hidangan mewah yang biasa mereka santap, karena uang tunai mereka hampir habis, dan semua akses perbankan terputus. Kita harus segera mencari pinjaman dari teman-temanmu, Wisnu. Ini tidak bisa dibiarkan, desah Butina, wajahnya terlihat kuyu. Teman-teman saya tidak ada yang mau membantu, Bu. Mereka tahu saya sedang diseret kasus KDRT. Reputasi saya hancur, jawab Wisnu, menyandarkan kepalanya di meja makan karena frustrasi. Tiba-tiba, bel rumah berbunyi nyaring dan terus-menerus, diikuti suara ketukan pintu yang sangat keras. Suara itu bukan seperti tamu biasa, melainkan seperti petugas yang sedang menjalankan tugas. Wisnu dan Butina saling pandang, rasa takut yang dingin merayap di dada mereka. Mereka tahu, ini pasti berkaitan dengan Alena. Wisnu enggan membuka pintu, tetapi suara di luar semakin keras dan mengancam. Buka pintu. Kami dari tim jurusita pengadilan dan kantor hukum Pak Bima. Jika Anda tidak kooperatif, kami akan mendobrak. Teriakan itu cukup keras hingga didengar oleh beberapa tetangga yang kebetulan lewat untuk berolahraga pagi. Akhirnya, Wisnu terpaksa membuka pintu. Di hadapan mereka berdiri setidaknya 5 orang berpakaian rapi namun berwajah tegas, dipimpin oleh seorang jurusita resmi dan didampingi langsung oleh Pak Bima. Di belakang mereka, sebuah truk besar untuk mengangkut barang sudah diparkir. Pemandangan itu langsung menarik perhatian tetangga, dan bahkan beberapa petugas keamanan kompleks perumahan elit tersebut. Selamat pagi, Tuan Wisnu dan Ibu Tina, sapa Pak Bima dengan nada datar. Kami datang untuk melaksanakan putusan pengadilan sementara dan surat perintah eksekusi properti. Bu Tina langsung naik pitam. Eksekusi apa? Rumah ini milik keluarga kami. Ini warisan. Anda tidak punya hak, teriaknya sambil mencoba mendorong Pak Bima. Jurusita segera menunjukkan dokumen resmi yang dicap dan ditandatangani. Tolong tenang, Ibu. Berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional dan Akta Jual Beli nomor XXX, properti ini terdaftar atas nama PT Mahkota Alena Property, dan Nyonya Alena adalah pemegang saham utama serta direktur tunggalnya. Anda dan putra Anda, Tuan Wisnu, telah melanggar perjanjian penggunaan properti setelah gugatan cerai didaftarkan. Anda diminta untuk segera mengosongkan rumah ini. Pengumuman itu bagaikan petir di siang bolong. Wisnu dan Bu Tina terperanjat. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Rumah mewah yang selama ini mereka sombongkan, yang mereka klaim sebagai milik mereka, ternyata sejak awal dibeli dan dimiliki oleh wanita yang mereka anggap tak berguna, itu. PT Mahkota Alena? Itu tidak mungkin. Itu pasti pemalsuan, raung Wisnu. Dokumen ini sah, Tuan. Rumah ini bukan warisan, melainkan aset perusahaan yang Anda tempati tanpa status kepemilikan. Semua pembayaran cicilan, pajak, hingga biaya pemeliharaan properti telah dibayar penuh oleh rekening PT Mahkota Alena Property. Anda adalah penyewa tidak resmi, Tuan, jelas Pak Bima, sambil menyeringai tipis. Saat kekacauan itu terjadi, Santi, yang baru bangun, muncul dari kamar dan langsung berteriak ketika melihat orang asing di dalam rumah. Ia juga terdiam membeku ketika mengetahui rumah yang ia nikmati selama ini
adalah milik perusahaan kakak iparnya yang ia hina. Jurusita tidak membuang waktu. Mereka segera mulai mencatat dan mengamankan barang-barang pribadi Wisnu dan Butina. Semua perabotan mewah, lukisan, dan barang elektronik adalah milik properti. Mereka hanya diperbolehkan membawa pakaian dan barang-barang pribadi yang kecil. Butina benar-benar kehilangan kendali. Ia menangis histeris, mencoba merebut kembali vas kristal mahalnya yang dibawa oleh petugas. "Jangan sentuh itu. Itu milikku. Aku yang membelinya." "Maaf, Bu." Bukti pembelian menunjukkan ini dibeli dengan kartu kredit yang terhubung dengan rekening PT Mahkota Alena, balas Jurusita tanpa emosi. Penyitaan itu berlangsung brutal dan publik. Tetangga-tetangga mulai berkerumun di depan gerbang, berbisik-bisik, merekam dengan ponsel mereka. Wisnu dan Butina, yang selalu menuntut rasa hormat dari semua orang, kini menjadi tontonan yang memalukan. Mereka diusir dari rumah mereka sendiri. Dalam waktu 2 jam, semua barang berharga yang menjadi kebanggaan mereka, termasuk perhiasan yang disimpan di brankas, yang ternyata juga milik Alena karena dibeli dengan uangnya, telah diamankan. Butina dan Wisnu terpaksa berdiri di luar gerbang, membawa tas koper berisi beberapa pakaian, menyaksikan truk penyitaan meninggalkan rumah. Mereka menjadi tunawisma seketika, jatuh miskin dan dipermalukan di depan mata seluruh komunitas elit yang selama ini mereka pameri. Mereka mencoba menelepon teman-teman mereka, tetapi tidak ada yang mau menjawab. Reputasi Wisnu sebagai pelaku KDRT sudah menyebar, dan kini, reputasi mereka sebagai keluarga kaya palsu semakin menguat dengan adegan penyitaan dramatis itu. Pak Bima menghampiri mereka untuk terakhir kalinya. "Anda punya waktu 24 jam untuk mencari tempat tinggal baru. Jangan pernah mencoba mendekati Nona Alena atau propertinya lagi. Kami akan terus memantau pergerakan Anda." Wisnu menatap Pak Bima, matanya penuh kebencian dan penyesalan. Siapa Alena sebenarnya? Kenapa dia melakukan ini? Nona Alena adalah pendiri dan pemilik Mahkota Alena Property dan jaringan restoran Mahkota Alena. Dia adalah wanita yang Anda sebut tak berguna. Sekarang Anda tahu siapa yang sebenarnya tidak berguna di sini, jawab Pak Bima dingin sebelum berbalik dan pergi. Wisnu dan Butina ditinggalkan sendirian di pinggir jalan, di depan gerbang rumah mewah yang kini terkunci rapat, dikelilingi oleh tatapan sinis dan jijik dari tetangga mereka. Keangkuhan mereka telah dihancurkan, dan mereka harus menghadapi kenyataan pahit bahwa wanita yang mereka pukul dan tertawakan, adalah ratu di balik semua kemewahan yang kini direnggut dari mereka. Minggu-minggu setelah penyitaan rumah adalah periode yang paling menyiksa bagi Wisnu dan Butina. Mereka terpaksa menumpang di sebuah kontrakan kecil milik kenalan Butina di pinggiran kota, hidup dalam kondisi yang jauh dari layak. Semua uang mereka habis untuk kebutuhan dasar. Wisnu dipecat dari pekerjaannya tak lama setelah berita penyitaan itu menyebar di media internal perusahaannya. Mereka berdua kini pengangguran, dipermalukan, dan sepenuhnya terpuruk. Klimaks dari penderitaan mereka tiba pada hari sidang gugatan cerai. Pengadilan negeri terasa dingin dan formal. Di satu sisi, duduklah Alena, ditemani oleh Pak Bima dan Indra. Alena mengenakan pakaian yang sederhana namun elegan, bekas luka di wajahnya hampir tidak terlihat, digantikan oleh aura ketenangan dan kekuatan. Di sisi lain, Wisnu dan Butina, yang datang tanpa pengacara, tampak lusuh dan tegang. Mereka tidak mampu menyewa pengacara, dan pengacara yang mereka hubungi menolak, karena takut berhadapan dengan kantor hukum Pak Bima yang sangat berkuasa. Sidang dimulai, dan Pak Bima segera mengambil kendali. "Yang Mulia Hakim," kata Pak Bima dengan suara tegas. "Gugatan cerai ini diajukan atas dasar kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, yang terstruktur dan berulang, disertai dengan pelanggaran hak-hak istri. Bukti visum, laporan polisi, dan kesaksian sudah kami serahkan." Wisnu mencoba melawan. Ia berdiri dengan gemetar. "Yang Mulia, itu hanya pertengkaran kecil. Alena yang memprovokasi. Dia hanya ingin menguasai harta saya." Butina mengangguk setuju dengan emosi. "Benar, Yang Mulia, wanita itu serakah. Dia hanya ingin menghancurkan anak saya." Hakim meminta Wisnu dan Butina untuk tenang. Pak Bima kemudian mengajukan kartu as yang telah disiapkan Alena, pengungkapan resmi identitas dan kekayaan Alena. "Mengizinkan saya, Yang Mulia,
untuk meluruskan tentang harta yang diklaim Tuan Wisnu sebagai miliknya, tanya Pak Bima. Silakan, jawab hakim. Pak Bima kemudian memaparkan fakta-fakta yang menghancurkan semua klaim Wisnu. Ia menunjukkan dokumen-dokumen ban dan akta pendirian perusahaan. Tuan Wisnu tidak hanya melakukan KDRT, tetapi juga hidup di bawah ilusi yang diciptakan oleh Nyonya Alena. Nyonya Alena adalah pendiri dan pemilik tunggal dari PT Mahkota Alena, sebuah holding company yang membawahi 15 restoran mewah dan 3 perusahaan properti. Nilai total asetnya, Yang Mulia, melebihi ratusan miliar rupiah. Ruangan sidang menjadi sunyi. Wisnu dan Bu Tina terperangah. Wajah mereka pucat pasi. Ratusan miliar? Mereka benar-benar tidak pernah tahu. Mereka selalu mengira Alena hanyalah istri yang tidak bekerja, yang hanya mengurus rumah. Rumah yang disita beberapa waktu lalu, Yang Mulia, bukan milik Tuan Wisnu, melainkan aset PT Mahkota Alena. Mobil yang dia gunakan adalah fasilitas sewa dari perusahaan Alena. Semua kemewahan yang mereka nikmati, dibiayai oleh penghasilan Nyonya Alena, yang ironisnya, ia dapatkan dari usahanya yang selalu dicemooh oleh Tuan Wisnu dan ibunya. Lanjut Pak Bima, nadanya penuh sindiran. Wisnu kini mengerti. Semua caci maki, wanita tak berguna, yang ia lontarkan. Semua pukulan brutal di pukul 3 pagi, semua tawa meremehkan Bu Tina, kini berbalik menghantam mereka. Alena adalah sumber kehidupan mereka, dan mereka telah menghancurkan sumber itu dengan tangan mereka sendiri. Bu Tina mencoba menyangkal dengan suara bergetar. Tidak mungkin. Dia bohong. Anak saya bekerja di perusahaan besar. Pekerjaan Tuan Wisnu, Yang Mulia, sebagai manajer menengah, menghasilkan gaji yang tidak mencapai 1/10 dari biaya operasional bulanan rumah tangga mereka. Semua biaya hidup mereka ditanggung oleh Alena, tegas Pak Bima sambil menunjukkan slip gaji Wisnu dan laporan keuangan Alena yang kontras. Alena kemudian diminta memberikan kesaksian. Ia berdiri tegak, matanya menatap Wisnu. Saya melakukan ini, kata Alena, suaranya pelan tetapi resonan, bukan karena saya serakah akan harta. Saya sudah memilikinya. Saya melakukan ini untuk harga diri saya, dan untuk memastikan bahwa orang-orang seperti Wisnu dan Bu Tina belajar bahwa kekejaman dan kesombongan harus dibayar mahal. Saya ingin menunjukkan bahwa wanita yang mereka jatuhkan adalah wanita yang kini mengangkat dirinya sendiri ke tahta mahkota. Hakim mendengarkan dengan serius. Semua bukti, mulai dari visum, laporan polisi, hingga pengungkapan aset, sudah cukup. Tuntutan Wisnu atas harta Gonogini langsung ditolak, karena tidak ada harta bersama yang dibeli dari penghasilan Wisnu. Putusan perceraian segera diumumkan. Alena resmi bercerai dari Wisnu dengan putusan cerai yang sepenuhnya memenangkan Alena. Wisnu tidak hanya kehilangan istri, tetapi juga semua harta, bahkan yang ia pikir adalah miliknya. Di luar ruang sidang, Wisnu mencoba mendekati Alena, air mata sudah membasahi pipinya, bukan karena penyesalan tulus, tetapi karena keputusasaan kehilangan segalanya. Alena, kumohon aku menyesal. Jangan ambil semuanya dariku. Aku berjanji akan berubah, pinta Wisnu dengan suara parau. Alena menoleh ke arahnya. Penyesalanmu datang terlambat, Wisnu. Tepat pukul 3 pagi, saat aku pingsan di kantor polisi, aku memutuskan bahwa kau tidak akan pernah menyentuhku lagi. Semua yang kau ambil dari kehidupanku, harga diri dan kedamaian, aku ambil 10 kali lipat darimu. Alena berjalan pergi, didampingi Pak Bima dan Indra, meninggalkan Wisnu dan Bu Tina yang berdua, berdiri di koridor pengadilan yang dingin. Mereka telah kehilangan segalanya di depan umum. Kini, mereka harus menghadapi hidup tanpa uang, tanpa pekerjaan, dan tanpa tempat tinggal. Mereka benar-benar menjadi tak berguna, seperti yang selama ini mereka tuduhkan pada Alena. Kekalahan telak di pengadilan pada bab 7 hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar bagi Wisnu dan Bu Tina. Beberapa jam setelah putusan cerai, Pak Bima dan Indra menjalankan fase terakhir dari rencana Alena, menghancurkan reputasi mereka secara total. Saat Wisnu dan Bu Tina sedang duduk termenung di kontrakan mereka yang sumpek, mencoba mencerna fakta bahwa mereka adalah gelandangan tanpa uang, media sosial tiba-tiba meledak. Sebuah akun gosip ternama mengunggah video berdurasi singkat yang diberi judul provokatif, "Ini rekaman brutal. Mantan suami CEO, Mahkota Alena,
terekam pukul istri sampai pingsan, disaksikan tawa sinis sang mertua. Video itu adalah rekaman asli dari CCTV kamar utama di rumah mewah yang kini sudah disita, yang menunjukkan detik-detik mengerikan pukul 3 pagi. Terlihat jelas bagaimana Wisnu menyeret Alena dari tempat tidur, memukulinya dengan brutal, dan yang paling mengiris hati publik adalah tawa sinis dan wajah Butina yang menikmati penderitaan Alena di ambang pintu. Video itu sudah diedit secara profesional oleh tim Indra, dengan zoom in pada ekspresi kejam Wisnu dan seringai Butina, serta timestamp pukul 3. Reaksi publik sangat cepat dan mematikan. Wisnu dan Butina, yang selalu haus pengakuan sosial, kini mendapatkan sorotan yang mereka inginkan, tetapi dalam bentuk yang paling memalukan. Dalam hitungan jam, nama Wisnu menjadi trending topik. Komentar-komentar pedas membanjiri internet. Ia dicap sebagai pengecut, pelaku KDRT, dan yang terparah, pria parasit yang hidup dari uang istrinya sendiri. Butina juga tidak luput. Tawa sinisnya menjadi meme dan bahan cemoohan. Ia dicap sebagai mertua iblis yang menikmati kekejaman. Masyarakat, terutama kaum wanita, menuntut agar mereka tidak hanya dihukum secara hukum, tetapi juga dikucilkan secara sosial. Di kontrakan sempit itu, Wisnu mencoba membuka ponselnya. Ia menemukan ribuan notifikasi. Bukan pesan dukungan, tetapi ancaman, makian, dan komentar yang menghinanya. Ia melihat video itu, dan untuk pertama kalinya, ia melihat kejahatannya dari sudut pandang publik. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, tetapi rasa malunya jauh lebih besar daripada penyesalannya. "Bu, kita hancur," bisik Wisnu, menunjukkan ponselnya kepada Butina. Butina, yang melihat wajahnya sendiri yang penuh keangkuhan di dalam video, langsung menjerit histeris. Ia tidak tahan dipermalukan. "Wisnu, kau harus segera menghapus itu. Ini akan menghancurkan kita. Bagaimana kita bisa keluar rumah lagi?" raung Butina. Tentu saja, mereka tidak bisa menghapus apapun. Video itu sudah diunduh dan dibagikan ulang oleh ratusan ribu akun. Dampak buruk dari penyebaran video itu segera terasa. Pertama, di lingkungan perumahan elit mereka yang lama, para tetangga yang dulu sering Butina ajak bergosip, kini menolak segala bentuk kontak. Bahkan Santi, adik Wisnu, yang ikut tinggal di rumah mereka, segera mengemasi barang-barangnya dan memutuskan kontak dengan Butina dan Wisnu. Santi tidak mau reputasinya sebagai calon sosialita hancur karena skandal memalukan ini. Kedua, upaya Wisnu untuk mencari pekerjaan baru langsung terhenti. Setiap kali ia mengirimkan CV atau datang untuk wawancara, pihak perusahaan pasti sudah mencari namanya di internet dan menemukan video KDRT tersebut. Ia menjadi persona non grata di dunia profesional. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan seorang pelaku kekerasan rumah tangga yang kini menjadi aib publik. Ketiga, dan yang paling menyakitkan bagi Butina, adalah kehancuran jaringan sosialnya. Teman-teman arisannya, yang dulu selalu ia pameri kekayaan palsunya, kini membuat grup pesan rahasia tanpa dirinya dan secara terbuka mencibir di media sosial. Butina mencoba mendatangi salah satu rumah temannya untuk meminjam uang, tetapi ia diusir mentah-mentah oleh satpam. Mereka benar-benar terisolasi. Kekayaan telah hilang, rumah telah disita, dan kini, kehormatan dan harga diri mereka telah dicabut, diremukan, dan dibuang di hadapan seluruh kota. Mereka merasakan sakit yang sama persis seperti yang dirasakan Alena saat dipukuli di tengah malam, tetapi kali ini, sakitnya bersifat sosial dan finansial, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Di sisi lain kota, Alena, yang sedang bersantai di apartemen amannya bersama Indra, menyaksikan kehancuran itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa bahagia, tetapi puas. Keadilan telah ditegakkan. Ia telah membalas dendam tanpa perlu mengotori tangannya dengan kekerasan. Ia telah membuktikan bahwa kecerdasan, ketenangan, dan kekuatan finansial jauh lebih mematikan daripada tinju. Wisnu dan Butina kini adalah hantu sosial. Mereka tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Alena. "Ini adalah akhir dari dinasti palsu mereka," kata Indra, mengangguk bangga. Alena memandang foto dirinya saat bibirnya pecah dan berdarah. "Saya hanya ingin mereka tahu bagaimana rasanya menjadi tak berguna di mata dunia. Dan sekarang, mereka merasakannya." Kehancuran ini telah mengubah Wisnu dan Butina menjadi manusia yang rapuh.
Mereka tidak punya pilihan lain selain mulai memikirkan langkah terakhir yang paling memalukan, memohon ampunan kepada wanita yang telah mereka buang dan hancurkan. Setelah kehancuran finansial dan sosial yang total, Wisnu dan Butina mencapai titik di mana rasa malu tidak lagi lebih besar daripada rasa putus asa. Mereka tidak punya uang, tidak punya teman, dan tidak punya tempat untuk berpaling. Butina menderita tekanan darah tinggi akibat stres berkepanjangan, sementara Wisnu tenggelam dalam depresi. Satu-satunya jalan keluar yang tersisa bagi mereka adalah wanita yang telah mereka jadikan korban, Alena. Mereka memutuskan untuk mencari Alena. Dengan informasi terbatas dan mengandalkan koneksi lama dari Santi, mereka berhasil melacak apartemen aman yang Alena gunakan, meskipun alamatnya tidak tepat. Mereka menunggu di dekat lokasi selama berjam-jam, berharap bisa melihat Alena. Pada suatu sore yang mendung, keberuntungan, atau mungkin takdir, berpihak pada mereka. Mereka melihat mobil yang sering digunakan Indra, mobil yang dikenali Wisnu, keluar dari basement apartemen mewah itu. Mereka yakin Alena ada di sana. Mereka mencoba masuk, tetapi penjagaan keamanan di lobi apartemen sangat ketat. Wisnu mencoba memelas kepada petugas keamanan, tetapi mereka langsung mengenali Wisnu dari video viral KDRT. Mereka segera diusir. Tidak menyerah, Wisnu dan Butina memutuskan untuk mengambil langkah dramatis yang paling memalukan. Mereka kembali ke lingkungan perumahan mewah lama mereka, ke rumah yang kini sudah terkunci rapat, yang dulunya adalah tempat tinggal mereka. Mereka berharap, jika Alena atau Pak Bima datang untuk memeriksa properti, mereka bisa memohon ampun di tempat yang penuh kenangan pahit itu. Di depan gerbang rumah yang mewah dan tertutup rapat itu, Wisnu dan Butina duduk di trotoar. Pemandangan itu ironis. Mereka, yang dulu adalah tuan rumah yang angkuh, kini hanyalah pengemis yang kotor. Beberapa tetangga lama yang lewat hanya menatap mereka dengan jijik, bahkan tidak repot-repot berhenti untuk mengejek. Setelah berhari-hari menunggu tanpa hasil, Wisnu menjadi semakin putus asa. Ia merekam sebuah video singkat dengan ponsel lamanya. Alena, kumohon. Ini Wisnu. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf atas semua yang kulakukan. Aku minta maaf telah memukulmu. Aku minta maaf telah memanggilmu wanita tak berguna. Aku telah kehilangan segalanya. Aku diusir dari rumah kita. Aku dipecat. Tolong, Alena. Kembalilah. Aku bersumpah akan menjadi suami yang lebih baik. Aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Video itu diakhiri dengan Butina, yang biasanya angkuh, kini menangis terseduh-seduh di samping Wisnu. Air mata Butina tulus, bukan karena penyesalan atas kekejamannya, tetapi karena rasa takut akan kemiskinan dan kehinaan. Nak Alena, ibu mohon. Ibu yang salah. Ibu yang bodoh, ibu yang sombong. Ibu tahu rumah ini milikmu. Maafkan ibu, nak. Jangan biarkan kami mati kelaparan di jalan. Ibu sudah tidak punya apa-apa. Tolong, nak, jangan balas ibu dengan kehancuran seperti ini. Ibu mohon, cabut tuntutan, dan biarkan kami mendapatkan sedikit saja, nak. Video permohonan maaf yang penuh air mata itu dikirimkan ke alamat surel Pak Bima, karena itu adalah satu-satunya kontak yang mereka miliki. Alena, yang berada di kantornya yang baru dan mewah, menerima surel itu dan menonton videonya bersama Indra dan Pak Bima. Ia melihat Wisnu yang dekil, Butina yang menangis tak berdaya. Semua keangkuhan mereka telah hilang. Indra merasa kasihan. Alena, mereka terlihat benar-benar hancur. Mungkin kau bisa memberi mereka sedikit uang tunai untuk hidup. Alena menggeleng. Matanya tetap tenang. Mereka harus membayar mahal atas apa yang mereka lakukan. Indra. Pukulan Wisnu di pukul 3 pagi itu bukan hanya merusak bibirku, tetapi juga menghancurkan harga diriku selama bertahun-tahun. Tawa Butina saat aku kesakitan, itu yang paling menyakitkan. Tapi apakah kau akan membiarkan mereka hidup di jalan? Tanya Pak Bima hati-hati. Tidak, Pak Bima. Saya tidak ingin mereka mati. Saya hanya ingin mereka hidup dalam penyesalan yang mendalam. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya menjadi yang paling rendah. Jawab Alena tegas. Alena kemudian menyuruh Pak Bima mengirimkan balasan surel yang singkat dan dingin kepada Wisnu. Isinya hanya 2 kalimat, pengadilan telah memutuskan. Tidak ada lagi yang bisa dinegosiasikan.
Hukuman atas perbuatan Anda adalah hidup Anda sendiri. Dengan balasan Surel yang mematikan itu, Alena menutup pintu pengampunan rapat-rapat. Ia telah menunjukkan belas kasihan terakhirnya. Ia membiarkan mereka hidup, tetapi dalam kondisi yang persis seperti yang ia rasakan. Terpuruk, tidak berdaya, dan tanpa harapan. Mereka harus terus hidup dalam penyesalan yang takkan pernah berakhir. Beberapa bulan telah berlalu sejak persidangan dan pengusiran Wisnu serta Butina. Bagi Alena, waktu berlalu dengan cepat dan membawa pemulihan serta kesuksesan yang luar biasa. Bekas luka di bibirnya hanyalah pengingat kecil akan masa lalu yang telah ia kalahkan. Ia resmi bercerai dan fokus sepenuhnya pada kerajaannya. Hari itu, Alena berdiri di sebuah panggung, dikelilingi oleh kilauan lampu dan sorotan kamera. Ia sedang meresmikan pembukaan cabang restoran terbarunya di kawasan paling bergengsi di kota, sebuah pencapaian yang menandakan ekspansi besar-besaran mahkota Alena. Ia mengenakan gaun yang elegan, memancarkan aura seorang CEO yang dihormati dan wanita yang telah menemukan kembali harga dirinya. Di sampingnya, berdiri Indra, sahabatnya, yang memberikan pidato singkat yang penuh penghargaan. Di barisan depan, duduk Pak Bima yang tersenyum bangga, karena ia tahu, wanita yang kini ia dampingi adalah sosok yang lahir dari abu kehancuran. Dalam pidatonya, Alena tidak menyebutkan nama Wisnu atau Butina, tetapi kata-katanya penuh makna yang mendalam tentang kekuatan diri. Saya belajar bahwa mahkota sejati seorang wanita tidak terletak pada siapa yang mendampinginya, atau seberapa besar rumahnya. Mahkota sejati terletak pada kekuatan untuk bangkit setelah dijatuhkan. Untuk setiap pukulan, saya balas dengan satu restoran baru. Untuk setiap hinaan, saya balas dengan satu pencapaian besar. Hari ini, saya berdiri di sini, bukan sebagai korban, tetapi sebagai pemilik mahkota yang saya ciptakan sendiri. Para tamu bertepuk tangan meriah. Alena telah menemukan kedamaian, kehormatan, dan kebahagiaan yang sejati. Ia tidak membalas dengan kekerasan, tetapi dengan kesuksesan yang menghancurkan jiwa para musuhnya. Sementara itu, di sebuah sudut kota yang jauh dan suram, nasib Wisnu dan Butina berada di titik terendah. Mereka terpaksa tinggal di rumah kontrakan yang kumuh, hidup dari pekerjaan serabutan yang mereka dapatkan dengan susah payah. Wisnu menjadi buruh harian di sebuah pasar, sementara Butina hanya bisa membantu mencuci pakaian tetangga demi sedikit uang. Suatu malam, ketika mereka sedang makan mie instan di depan televisi tua yang bersemut, sebuah berita di saluran bisnis menayangkan acara pembukaan restoran mewah Alena. Layar televisi menampakkan wajah Alena yang bersinar, gaun mewahnya, dan tepuk tangan dari para pengusaha elit. Wisnu dan Butina tercengang. Mereka melihat wanita yang mereka anggap tak berguna, kini berada di puncak kesuksesan yang luar biasa, bergaul dengan orang-orang yang selama ini mereka coba pamerkan. Wisnu menatap Butina, matanya penuh penyesalan yang mendalam. Lihat, Bu, dia benar-benar pemiliknya. Kita menghancurkan satu-satunya kesempatan kita untuk hidup layak. Butina hanya bisa menangis tanpa suara. Dia mengingat tawa sinisnya di pukul 3 pagi, saat Alena dipukuli. Sekarang, tawa itu kembali menghantuinya. Dia menyadari, terlalu terlambat, bahwa wanita yang ia anggap rendah, adalah satu-satunya sumber kemewahan dan keselamatan mereka. Penyesalan Wisnu dan Butina bukanlah tentang cinta atau moral, tetapi tentang kehilangan segala-galanya, dan penyesalan finansial itu jauh lebih menyakitkan bagi orang-orang seperti mereka. Mereka menjalani hidup yang penuh kepahitan, dengan status sosial yang hancur, dan setiap hari adalah pengingat akan apa yang mereka lakukan dan apa yang telah mereka hilangkan. Alena tidak memenjarakan mereka, tetapi ia membiarkan mereka terpenjara dalam konsekuensi dari kekejaman mereka sendiri. Kisah ini berakhir dengan Alena yang tersenyum tulus di restoran barunya, mengangkat gelas bersama Indra dan Pak Bima. Ia telah menutup babak kelam kehidupannya dan membuka lembaran baru yang penuh cahaya dan kehormatan. Ia telah mengukir namanya di atas mahkota kesuksesan, sebuah mahkota yang tidak bisa direnggut oleh tangan jahat manapun. Kekerasan dan kesombongan akan selalu membawa kehancuran, terutama ketika ditujukan kepada orang yang diam-diam memegang kendali atas takdir Anda. Kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya bangkit dan membalas dengan kecerdasan serta kesuksesan.